Salam God Lovers. Walau kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, satu hal yang kita harus imani, rencana Tuhan selalu rencana yang indah. Mari pagi ini bawa hidupmu menyembah memuliakan Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, terima kasih Tuhan. Rancanganmu damai sejahtera dalam hidup kami. Glory bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau layak diagungkan. Terima kasih Yesus, segala yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya, Yesus Kau segalanya. Terima kasih Yesus, haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Doa saya biarlah saudara sekalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat selalu. Izinkan saya menyampaikan satu topik penting buat kita pada hari ini dengan judul Tenggelam oleh Keadaan. Saudara mungkin bertanya-tanya, judul apa lagi itu Pak Pendeta? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang-orang percaya yang kecewa, putus asa tatkala dia ditimbus oleh berbagai persoalan dan pergumulan. Betul tidak? Jangan-jangan salah satunya saudara, tatkala menghadapi situasi yang sulit marahnya sama Tuhan. Hati-hati saudara, bisa kualat.
Jangan pernah marah sama Tuhan karena Tuhan tidak pernah mencobai orang-orang percaya. Tetapi siapa yang mencobai keinginan kita? Pengen kaya, pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang hebat, pengen jadi orang yang berhasil. Nah, itu menjadi harapan kita. Betul tidak, saudara? Tetapi tatkala kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ada ketakutan di sana, ada kekhawatiran di sana, ada badai besar di sana, ada masalah besar, kita langsung putus asa dan kecewa. Berarti engkau sudah tenggelam oleh keadaan. Saudara lupa, kadangkala keadaan itu diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melatih otot-otot iman kita, untuk melatih rohani kita, supaya kita tetap bertahan, karena melalui persoalan masalah kita tambah pandai, tambah bijak, tambah punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saya bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 42. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat saudara, pemazmur mempertanyakan situasi yang sulit karena masalah yang ia hadapi membawa kepada kegundah-gulanan hati, membawa kepada ketidaktentraman hati, merasa jiwanya tertekan, merasa ada beban yang begitu berat yang ia harus alami, merasakan bahwa situasi-situasi semakin menghimpit, hilangnya sebuah kebebasan, ketentraman, ketenangan, sukacita rasanya jauh, bahagia rasanya berlari untuk digapai. Hari-hari terasa sulit, minggu-minggu pun terasa sulit, bulan-bulan pun terasa sulit. Lantas ada yang teriak, di manakah sebenarnya engkau Tuhan? Kok enggak tolong saya? Kok enggak bela saya? Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan, jangan engkau tenggelam oleh keadaan. Engkau masih punya Tuhan yang hebat. Engkau masih punya Tuhan yang dahsyat. Jangan sampai kita tenggelam oleh keadaan yang menindih. Bukankah kita masih punya jam-jam doa? Kalau engkau tidak mau tenggelam, saudara, apa yang kau harus lakukan? Jangan engkau terintimidasi dengan dunia dan dunia setan yang memang menghendaki hidup kita hancur, yang menghendaki hidup kita jauh dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Hari ini engkau dengar firman Tuhan. Jangan engkau terbuai dengan kesusahanmu. Engkau harus bangun, engkau harus bangkit. Bangkit dalam doamu, bangkit dalam pujianmu, bangkit dalam perenungan, bangkit bersama mengandalkan Tuhan. Jangan lengah hidup kita. Karena memang iblis menghendaki agar supaya intimidasinya merusak kerohanian kita. Lantas kalau rohani kita sudah rusak, saudara, wah, iblis tepuk tangan karena itu menunjukkan kekalahan kita. Kenapa keadaan itu membawa kita kepada keadaan yang sulit, yang menenggelamkan hidup bahagia kita? Karena kita sudah kehilangan pegangan kepada Tuhan. Engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi engkau mengandalkan dirimu sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ya saudara, siapa sih kita? Kita hanya manusia biasa yang sering kali jatuh, yang sering kali masuk di dalam lumpur dosa, membuat kesalahan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya punya Tuhan yang hebat, amin, haleluya. Jangan pernah kita kehilangan pegangan pada Tuhan. Pegang terus tangan Tuhan, biar Tuhan yang bela kita. Pada saat engkau menghadapi situasi yang sulit seperti itu, jangan pernah berputus asa. Engkau harus membangkitkan diri. Engkau sendiri yang membangkitkan kerohanianmu.
Karena apa, saudara? Iblis menghendaki agar supaya hidup kita hancur. Kenapa, saudara? Engkau merasakan tenggelam oleh keadaan, diombang-ambingkan oleh berbagai pencobaan, pergumulan hidup. Hati kita harus tertuju kepada Tuhan, supaya kita tidak tenggelam makin parah, makin jauh, dan akhirnya hilang sama sekali. Kita udah malas datang ke gereja, malas kita berdoa, malas memuji Tuhan, malas merenungkan firman. Dan akhirnya yang muncul, kita mengasihani diri sendiri sambil berkata, Tuhan habis gak tolong saya sih. Habis Tuhan gak bela saya sih. Itu kan perasaanmu, saudara. Tuhan tidak bertindak seperti itu. Disayangi kita. Iblis memang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada domba-dombanya hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang berkelimpahan. Makanya jangan gampang berputus asa, saudara. Tetaplah engkau larut bersama dengan Tuhan lewat doamu, lewat pujianmu, lewat syukurmu. Karena pernyataan yang Tuhan berikan buat kita lewat firman-Nya, kita harus tangkap dan simpan di dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah berputus asa dan tidak tenggelam oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi kita tetap berdiri, berpegang terhadap tangan Tuhan, maka lihatlah kemenangan itu akan berpihak kepadamu. Amin, saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semuanya, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami disadarkan lewat kebenaran firman-Mu, sekalipun kami boleh merasakan jiwa kami tertekan oleh berbagai persoalan pergumulan. Kami tidak boleh tenggelam oleh intimidasi iblis, oleh hilangnya pegangan dan hilangnya harapan. Kami masih punya Tuhan yang kuat, yang sanggup membela kami, yang sanggup menolong kami. Biarlah firman-Mu boleh termeterai indah dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi setiap kehidupan kami. Tuhan berkati besar kecil, tua muda, setiap umat Tuhan yang menyaksikan program kami di hari ini. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, sehingga apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. God's lover, diharapkan buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman, dan handai tolan. Dan biarlah hidup kita makin sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Sukses buat saudara. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.